Ya, salam. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biar Engkau yang berkarya dalam setiap pujian-pujian kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita wujudkan semua apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami datang di hadapan Kau Tuhan dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku datang padamu ya Tuhan.
dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, sekali lagi salam. Salam. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau satu-satunya, dialah Tuhan kita satu-satunya, sumber kekuatan kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Dialah satu-satunya dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan. Dialah Yesus Tuhan. Biarlah pujian ini membuat hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan Dia selalu ada bersama kita. Dan biarlah kita selalu mengandalkan Dia dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Biarlah situasi yang kita alami saat ini, biarlah kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Biar kita menjadi terang di sekitar kita dimanapun kita berada. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau seperti yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, katakan satu pujian, Tuhan inilah hidupku Tuhan.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan berjumpa bersama-sama. Itu tandanya kita masih punya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu saya ingatkan, gunakan prokes yang baik dan benar dimanapun kita berada. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama. Mohon Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Dalam berbagai aspek hidup kami, Bapa di surga, terkadang kami menyadari hidup ini bisa semakin berat. Konflik yang kami hadapi semakin beragam dan semakin banyak. Kami sungguh terkadang lelah menghadapinya. Hari ini kami ingin kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk kami melewati berbagai dinamika konflik yang kami hadapi. Sungguh kami merindukan hati kami dijamah oleh Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu membangun hidup kami, untuk kami bisa mengelola konflik dengan baik, dengan dasar kebenaran firman-Mu. Sekalipun amat sulit, tetapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami melewati setiap konflik yang kami hadapi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap waktu kita akan sangat rentan dengan konflik yang terjadi. Bisa konflik pada diri kita sendiri, bisa dengan orang-orang di sekitar kita dan keluarga inti kita, atau dengan keluarga-keluarga yang lain, bahkan teman-teman, sahabat, bahkan mungkin orang yang kita tidak kenal. Kalau kita tidak mengelola konflik dengan baik, menghadapi konflik dengan penuh kasih, kita akan hidup menjadi orang yang berbeban amat sangat berat. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, untuk belajar kasih itu bisa meredam konflik. Tema kita hari ini adalah mengatasi atau menghadapi konflik dengan kasih. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang kelima, dimulai ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu berusahalah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan beberapa tahapan dari firman Tuhan. Ya. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, mungkin kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Lebih dari diri kita sendiri, musuh, lawan kita,
orang yang seakan bertentangan dengan kita, Tuhan minta supaya kita mengasihi. Bahkan dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka kalau saya hubungkan dengan sebuah persoalan atau sebuah konflik, kalau sungguh-sungguh kita mau mendasarkan semua konflik dengan dasar ajaran firman Tuhan ini, maka konflik kita dengan musuh, dengan lawan kita, orang yang berseberangan dengan kita, Tuhan Yesus mengatakan mengasihi. Jadi kalau itu menjadikan konflik, menjadikan masalah, kita juga menghadapinya dengan kasih. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu. Jadi kalau kita ada konflik dengan seseorang, sekalipun itu lawan kita, pesaing kita, dalam usaha, dalam apapun, dalam pendidikan, bahkan mungkin yang masih punya kompetitif, persaingan pacar misalnya, merebut pacar, ya, Tuhan ajarkan kepada kita dengan kasih menghadapinya, tidak dengan cara yang lain. Coba kita bayangkan, tiba-tiba ada orang yang seakan menjadi kompetitor kita, lawan kita dalam sebuah usaha. Kita tidak dengan jahat, kita tidak dengan memusuhi, tidak ada konflik, justru kita dengan mengasihi. Saya merasa bahwa itu sesuatu yang sangat indah. Terlebih lagi, Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata menganiaya itu juga bisa diartikan yang mengecewakan, yang merugikan, yang membuat kamu menderita. Berdoalah bagi mereka. Kalau itu satu rangkaian, berarti Yesus mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mengecewakan kita, kita perlu mengasihi dan mendoakan mereka. Kalau ada orang yang merugikan kita, kita mengasihi dan mendoakan mereka. Bukan menghadapinya dengan konflik, dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih. Bahkan kalau saya boleh berbicara lebih luas lagi, siapa yang bisa membuat kita menderita atau teraniaya, tersakiti? Ya tentu banyak di luar kita. Mungkin suami bisa melukai hati istri, membuat menderita, teraniaya. Mungkin sebaliknya suami bisa mengalami penderitaan karena istri, mengalami luka karena istri. Atau sebaliknya juga, orang tua bisa saja mengecewakan anak, melukai anak-anak, membuat anak-anak menderita. Atau bisa saja anak-anak membawa penderitaan, luka, kekecewaan bagi orang tua. Bukan sekedar itu, mertua dengan menantu sangat-sangat memungkinkan bisa. Kakek dengan cucu, semua sangat memungkinkan terjadi konflik. Tapi hari ini, biar Roh Kudus menyapa kita lewat firman-Nya, musuh saja kita kasihi. Apalagi orang-orang yang kita kenal. Yesus mengasihi. Kalau mungkin saudara terluka oleh karenanya, mengalami penderitaan, boleh dikatakan sebuah aniaya, kekecewaan, kita berkata, doakan mereka. Maka dalam hati kita tidak akan ada permusuhan atau konflik yang berkepanjangan, permasalahan yang terus-menerus tanpa ada hentinya. Semua
bisa diselesaikan kalau sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan bukan sekedar hanya teori atau wacana, atau kita dengar semata-mata, mungkin kita hanya merindukan mujizat, tetapi kita lupa bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita akan terwujud kasih kepada semua orang, bahkan musuh kita. Dan kita bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, yang mengecewakan, yang melukai kita. Mungkin saudara berkata, waduh, Pak, ini amat sangat sulit, ini amat sangat berat. Di saat kita sungguh percaya kepada Tuhan, ingatlah juga bahwa Tuhan itu membentuk kita dengan cara Tuhan. Di ayat yang ke-48 dikatakan, sempurnalah engkau karena Tuhan itu sempurna. Proses itu kalau kita jalani akan menjadikan kita lebih baik lagi ke arah kepada sempurna. Kalau kita teraniaya, terlukai, jangan selesaikan konflik dengan kekuatan kita sendiri, dengan emosi, dengan marah, dengan dendam, dengan kepahitan. Udah bukan zamannya lagi. Lakukan dengan kasih. Kasih itu mengatasi konflik yang berkepanjangan. Musuh saja Tuhan minta kasih, apalagi orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mengecewakan, sekalipun janjinya tidak pernah ditepati, sekalipun mungkin rencana-rencananya tidak pernah terbukti, ya, sekalipun perlakuannya tidak menyenangkan, sekalipun karakternya mengecewakan kita, bisa saja itu bagian daripada Tuhan untuk membentuk kita. Proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Maka ikutilah kebenaran firman. Hadapilah konflik dengan kasih. Saya percaya sungguh firman Tuhan itu bukan sekedar wacana, tapi harus kita lakukan. Dan kalau kita bisa melewatinya, kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita hadapi semua konflik dengan kasih. Musuh saja kita kasih, lebih ke orang sekitar kita. Sampai kapan? Sampai kita selesai dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jangan sia-siakan. Kita masih punya kesempatan. Kalau selama ini mungkin kita hanya terluka-terluka tanpa membangun kasih, hari ini kita membangun kasih dengan orang-orang yang melukai kita. Berdoalah bagi mereka semua sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita hari ini. Anda tetap bersemangat, lakukan kasih untuk mengatasi konflik. Amin. Mari kita berdoa. Setiap perjumpaan pribadi dengan pribadi sangat memungkinkan menimbulkan konflik. Semakin banyak yang kami kenal, semakin rentan kami memiliki konflik. Tapi hari ini, lewat kebenaran firman-Mu Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi musuh, orang yang bermasalah dengan kami. Kami mengasihi dan mendoakan mereka-mereka yang membuat kami menderita, luka hati, sakit hati, membuat kami terpuruk, kecewa, penuh dengan penderitaan, bahkan mungkin penindasan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berdoa bagi mereka. Kami menyadari itu berarti kami membangun penyelesaian konflik ini dengan kasih. Kami menyelesaikan persoalan konflik ini dengan kasih. Mungkin kami ada yang tidak mampu, mungkin terlalu letih, terlalu lelah, terlalu jenuh menghadapinya. Hari ini Bapa di surga, setiap kami mampukan agar kami menjadi jauh lebih baik, menuju pada kesempurnaan sesuai dengan benar firman-Mu. Pahami
dalam diri kami bahwa semua proses ini membuat kami menjadi lebih baik. Jangan biarkan firman-Mu hanya sebagai pengetahuan wacana, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menghadapinya dengan kasih. Kami melakukannya, kami tahu Engkau Tuhan ada bersama dengan kami, memampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah akan Engkau, Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami bangkit menyelesaikan konflik kami dengan kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa kami yang sedang mengalami situasi pandemi yang terus berkepanjangan. Dalam segala keterbatasan untuk mengatasi bagi negeri kami, buat kami masyarakat Indonesia bersama-sama menjaga agar kami tidak saling menularkan atau tertular sesuai dengan prokes yang telah diajarkan kepada kami secara medis oleh pemerintah maupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Bapa di surga, berkati bangsa kami mengatasi semua persoalan ini. Mampukan pemimpin kami, semua pemimpin-pemimpin di pusat maupun daerah, mampukan mereka bersehati, berkomitmen bersama-sama mengatasi persoalan bangsa ini. Terima kasih, kami menyerahkan mereka-mereka yang sedang terkena COVID. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Bagi mereka-mereka yang sehat, ya Tuhan menjaganya supaya tidak tertular oleh COVID ini. Terima kasih, kami juga teringat para medis, para nakes yang berjibaku untuk membantu menyelesaikan permasalahan COVID ini, yang mereka berjuang di garis depan. Tolong mereka, lindungi mereka semua. Terima kasih Bapa. Dan ucap syukur, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Gereja-gereja di Indonesia, di Banyumas, Purbalingga, sekitar kami semua, dan berganti agar terus kuat membangun penggembalaan, pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan misi. Terima kasih, terpujilah akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripadanya. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengar firman serta melakukannya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab itu mari kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan selalu menguatkan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dalam Kau yang berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladanya Tuhan.